Saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir juga bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, di mana kita akan membahas seperti biasa informasi-informasi penting dalam Harian Serambi Indonesia setiap harinya. Kita sapa Bung Buhari terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung. Pagi, Nana. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Sudah siap ya untuk kita tapping hari ini? Baik, tentunya ada 4 informasi yang bisa kita bahas bersama dengan Bung Buhari terkait dengan balon DPD dari Parpol akan dicoret, kemudian juga warga Juluk tewas akibat kesetrum, kemudian tersangka penerbit faktur pajak fiktif ditangkap, dan informasi terakhir asrama haji yang sediakan sabun dan sikat gigi untuk jamaah haji tentunya. Informasi pertama, Bung, balon DPD dari Parpol akan dicoret. Bagaimana informasi ini kita turunkan? Iya, ini sebetulnya menyahuti dari instruksi dari KPU pusat tidak hanya DPD sebetulnya, tapi juga calon DPR RI di Aceh ya, disebut-sebut ada 2 orang itu yang terkena, itu di wilayah Dapil 2 itu dari Biren sampai ke Aceh Tamiang. Ini mereka tersangkut kasus korupsi karena KPU melarang mereka yang tersangkut kasus korupsi, narkoba, kemudian pelecehan terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak. Ini meskipun ini sudah beberapa calon menggugat ke MA, tapi itu kan MA belum memutuskan. Untuk sementara mereka dicoret dan dikembalikan ke partai masing-masing. Juga DPD, DPD itu ada 1 orang juga terlibat kasus korupsi. Kemudian juga ada yang baru nih, Nana, yang baru kalau mereka terlibat partai. Juga ini putusan MK itu tidak boleh. Itu ada, yaitu ketua PAN ya, Pak Anwar Ahmad. Dia ketua PAN sekaligus maju melalui DPD, tapi harus melepas ini ketua PAN-nya. Ini sangat berisiko bagi Pak Anwar ya. Karena kalau itu dilepas ketua PAN Aceh, ini juga belum tentu terpilih kan begitu. Sementara yang lain misalkan ada Haji Uma, itu Pak Sudirman ya. Dia bukan pengurus, bukan ketua partai, tapi hanya pengurus bahasa. Begitu mundur, saya kira sudah selesai, Nana. Baik, apakah aturan-aturan seperti ini sebelumnya tidak diketahui oleh calon bacalek ini sendiri, atau seperti apa, Bung, hingga kemudian hal ini terjadi? Ya, yang paling baru ini yang merangkap partai. Ini yang paling baru, hanya baru seminggu putusan ini diambil, sehingga ini pro kontra ya, terkejut mereka. Tapi MK sudah memutuskan dan itu harus dilaksanakan oleh KPU, kalau tempat kita KIP. Sedangkan yang calon yang terlibat kasus korupsi itu memang sudah jauh-jauh hari itu, Nana. Udah beberapa bulan yang lalu KPU sudah tetap membuat peraturan PKPU, walaupun mendapat protes dari Kementerian Kumham ya, dari pemerintah. Dalam hal ini PKPU juga tidak mau mundur, dia tetap bertahan dengan sikapnya. Jadi ini yang betul-betul dilaksanakan oleh KPU. Kalau yang untuk DPR RI prosesnya di sana, di Jakarta. Tapi untuk DPD prosesnya di provinsi. Jadi provinsilah yang menolak untuk orang DPD. Yang DPD juga bisa terlibat korupsi, bisa merangkap partai, bisa dua-dua. Baik, tentunya informasi terkait dengan hal ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia yang kita turunkan sebagai headline kita pada hari ini. Tentunya informasi paling penting pada Serambi Indonesia edisi hari ini. Informasi kedua, Bung, warga Juluk tewas kesetrum. Ya, ini peristiwa kemarin dulu ini ada warga namanya Mulyadi yang di Juluk. Dia mengambil biji rambutan dengan memakai galah besi yang biasa dipakai untuk kelapa sawit ya. Untuk jadi dipakai ini kan kita turunkan ini karena ini berbahaya, karena kan besi mengantar listrik, dia beda dengan kayu. Ini lagi musim musim penghujan dan sebagainya, sehingga ketika dia mengambil biji rambutan itu tersangkut dan dia lengket seperti memeluk ini galah ini, dan dia tidak bisa lepas. Orang tua yang datang, dia tendang dengan keras, tetapi sepertinya nyawanya
tertolong, sehingga anak muda ini umurnya 23 tahun. Ini sekali lagi ini untuk berhati-hati kepada masyarakat untuk memakai yang bisa mengantar arus listrik seperti besi yang seperti ini. Hindari hal-hal seperti itu, hindari benda-benda yang bisa mengantar arus listrik saat mengambil sesuatu yang dekat dengan listrik, mungkin seperti itu. Dan tentunya juga ini untuk mengingatkan masyarakat untuk seperti tadi menjauhi benda-benda yang bisa menjadi pengantar listrik hingga kita jauh dari. Karena di pohon rambutan itu ada kabel PLN ya. Ada kabel listrik yang mungkin tidak terlihat oleh korban tadi. Baik, tentunya informasi ini juga cukup penting hingga akhirnya diturunkan oleh Asram Indonesia di halaman pertama tentunya. Informasi ketiga, Bung, tersangka penerbit faktur pajak fiktif ditangkap di Aceh Besar, Bung. Ya, ini kasusnya sebetulnya kasus di Jakarta, tetapi pelakunya diburu ada di kawasan Aceh Besar ya. Ini pihak swasta yang terlibat, mereka diduga keras membuat faktur fiktif sehingga negara rugi sekitar 50 miliar, besar itu ruginya. Tetapi ini belum begitu lengkap kita memperoleh informasi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa kembangkan kembali pagi ini karena informasi sementara sudah dijemput oleh pihak berwajib, Nana. Baik, apa yang akan terus kita kejar terkait dengan hal ini, Bung? Ya, bagaimana modus operandinya ya, bagaimana dia bisa melakukan itu. Siapa-siapa yang terlibat lainnya juga akan cukup menarik untuk dikejar informasi ini, Nana. Baik, informasi keempat yang bisa kita bahas, dan ini sekaligus juga informasi terakhir dalam Serambi Topik terkait dengan asrama haji yang sediakan sabun dan juga sikat gigi untuk jamaah haji. Ya, ini sebenarnya informasi rutin ya, tetapi masyarakat sendiri, terutama kan orang berangkat haji kan tidak setiap tahun, bukan orang yang sama berganti-ganti terus. Karenanya kita informasikan bahwa mereka tidak perlu repot-repot, karena kan barangnya begitu dia dari daerah itu kopernya sudah dimasukkan ke truk untuk selanjutnya dibawa ke dalam pesawat. Jadi mereka tidak perlu lagi repot-repot membeli sabun, membeli anduk, membeli sikat gigi. Karena mereka hanya satu hari ya, satu malam itu disediakan oleh panitia. Ini sebetulnya informasi ringan, tetapi cukup menarik, cukup melegakan bagi mereka yang baru pertama untuk berangkat naik haji, Nana. Dan sebenarnya juga penyediaan sabun dan juga sikat gigi ini adalah hal rutin yang terus dilakukan oleh pihak dari asrama haji ya, Bung. Tapi tentunya kita terus menginformasikan kepada pembaca setia Harian Asram Indonesia, karena memang seperti yang disebutkan oleh Bung Buhari bahwa jamaah haji setiap tahun tentunya berbeda-beda dan ini patut untuk diinformasikan dan sebuah informasi penting untuk Anda. Selain 4 informasi tadi, tentunya masih banyak informasi lainnya yang bisa Anda baca dalam Harian Asram Indonesia dan juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.